Oke, bismillah ya. Ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini. Ada yang punya pandangan growth mindset. Mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang. Ada yang punya pandangan fixed mindset. Mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ini mirip kayak positif dan negatif tadi ya. Jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset. Banyak orang menyarankan growth mindset. Jadi fixed mindset itu orang nganggep bahwa mindset itu ya tetap. Saya kayak gini ya kayak gini Pak. Inilah saya sudah, mau ndak mau. Nah, ini namanya fixed mindset. Nah, kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang. Ya, yang positif sebenarnya yang berkembang. Tapi apa sih cirinya mindset yang tetap itu? Yang pertama, biasanya orang yang mindsetnya tetap itu menganggap kemampuannya juga tetap. Inilah saya, mau tidak mau pokoknya inilah saya. Kamu setuju atau tidak, seperti ini saya. Ini namanya orang yang punya pandangan mindsetnya tetap. Jadi kalau kamu menerimaku sebagai teman, ya seperti ini aku sudah. Ini tetap. Padahal manusia itu dia bisa berubah. Kamu pingin teman yang gimana sih? Aku bisa mengusahakan, saya pingin teman yang jujur. Wah iya ya, saya kurang jujur sih sekarang. Aku akan berusaha jadi jujur lah, biar bisa jadi teman. Bisa begitu. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwa mindset kita itu tetap. Yang kedua cirinya, jadi teman-teman ini pandangannya mindset tetap atau tidak. Biasanya orang yang pandangannya mindset itu tetap, biasanya dia takut gagal. Dan menghindari tantangan. Karena dia nganggap, ya saya bisanya ini sih sudah sampai ini. Berarti saya tidak akan mampu lagi berkembang. Berarti saya ya tetap batasku hanya ini. Akhirnya apa? Dia menghindari tantangan. Diajak apa-apa tidak mau. Nyaman di zona nyamannya. Oh, bahasanya double ya. Nyaman di zona nyaman. Kerasan sekali di situ. Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya karena dia takut gagal. Kalau kalian ada ketakutan gagal sehingga tidak berani mencoba, tidak berani belajar, kemungkinan kalian masuk aliran yang menganggap mindset itu tetap. Yang keempat, orang yang punya pandangan mindset tetap biasanya sulit menangani kritik. Kalau dikritik ngamuk. Itu biasanya. Kenapa kalau dikritik ngamuk? Karena dia merasa bahwa aku ini sudah final begini. Ngeritik aku berarti meruntuhkan aku yang begini. Padahal orang yang mindsetnya berkembang, wah ada orang ngeritik, apa ya kurangku, apa ya salahku, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya ubah. Tapi karena dia menganggap dirinya sudah final, maka kritik itu dipandang menyerang dirinya. Karena tidak mungkin lagi ada peningkatan atau perubahan. Tapi orang yang punya pandangan mindset itu berkembang, dikritik jadi jalan untuk biar saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Nah, bagi yang kalau dikritik panas, ngamuk kalian, jangan-jangan kalian ada di mindset yang tetap ini. Ya memang dikritik itu tidak enak. Kalau tidak enaknya sih semua kritik itu tidak enak. Tapi responmu akan menentukan kamu termasuk orang yang mandek atau orang yang berkembang. Terus fokus pada hasil, bukan pada usaha. Ini fixed mindset. Pokoknya hasilnya apa? Tidak melihat proses. Jadi saya sudah begini ya begini. Padahal kalau mau berusaha lebih dalam mungkin saya bisa meningkat.
menganggap potensi itu terbatas, bahwa manusia itu ya terbatas potensinya, padahal manusia itu termasuk makhluk yang bisa berkembang, bisa jadi apa saja, punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa. Dan orang fixed mindset itu biasanya senang membandingkan tapi secara pesimis. Siapalah aku? Aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Biasanya begini sudah. Jadi membandingkan secara pesimis. Karena dia nganggap dirinya sudah selesai. Baik. Akarnya apa? Mindset tetap ini secara umum ya. Yang pertama biasanya pola pendidikan waktu kecil. Kadang-kadang kan kita sering memuji berlebihan atau menghina, mencela berlebihan. Kamu pointer banget pokoknya. Kamu goblok banget. Itu ketika ini sejak kecil polanya seperti ini ya, anak terus menginternalisasi pujian atau celaan itu sebagai pasti. Baik sebagai saya ternyata pinter dan titik di saya pinter itu, atau saya ternyata tidak pinter, saya bodoh dan titik di situ. Jadi lupa bahwa manusia itu naik turun berkembang. Jadi apa tidak boleh Pak memuji kamu sangat pinter? Ya boleh saja sih, tapi mungkin akan lebih produktif kalau kamu pinter, tapi kamu bisa meningkat lebih tinggi lagi. Kalau mau belajar, kalau mau konsisten. Kamu kurang pinter sih, tapi pasti kamu bisa ngejar teman-temanmu kalau kamu tekun. Ini menurut saya kalimat yang lebih positif. Dibandingkan memberi harga mati pada mereka, yang membuat mereka mengidentifikasi diri dengan itu. Yang kedua, norma-norma budaya dan masyarakat. Tadi ya, kadang-kadang memang ada masyarakat yang lebih milih, wah bakat alamimu itu, wah kamu itu orang jenius. Jadi lebih suka melakukan klaim-klaim pasti. Kalau ini anak baik, oh kamu anak nakal, kamu gitu lah. Jadi itu sehingga akhirnya orang terus menginternalisasi itu sebagai dirinya. Kata masyarakatku aku itu nakal kok, ya berarti ya melakukan ini ya wajar saja, wong saya anak nakal kok. Nah, itu yang terjadi. Terus pengalaman awal kegagalan atau keberhasilan itu sering membuat orang merasa final sudah. Begitu gagal menganggap dirinya ya itulah batasnya, begitu sukses menganggap ya itulah batasku. Ini juga membuat orang mindsetnya mandek. Dan akar mindset yang tetap yaitu keyakinan pribadi dan bias kognitif. Ini seperti tadi ya, cara berpikir yang keliru. Lanjut. Ciri-ciri mindset yang berkembang. Growth mindset. Ada beberapa ciri ya. Ini saya baca cepat karena waktunya. Insya Allah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final Pak yang seperti ini Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya Pak, saya siap belajar Pak. Saya siap menghadapi ini Pak. Saya siap menghadapi itu Pak. Ada masalah, ayo Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Jadi tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang.
Jadi, oh ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi, tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru. Kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Inilah growth mindset. Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Saya agak cepat ya, ini mirip-mirip sebenarnya. Menerima tantangan. Mengubah self-talk tadi secara positif. Ikhtiar dimaksimalkan. Proses. Terus gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi. Terus rayakan kemajuan. Setiap kali kita meningkat, syukuri itu bila perlu tidak sekedar syukuri tapi juga syukuran. Ya. Jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu. Anggap itu sesuatu yang besar dan penting. Biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun. Karena akan mendorongmu untuk lebih lagi, lebih lagi. Cari umpan balik. Jangan merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa. Kritik-kritik akan sangat berguna. Berlatih, belajar terus-menerus dari kegagalan. Cari circle yang positif. Dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa, jadikan itu contoh dan teladan. Akan lebih mudah. Jadi kalian fokus ke orang-orang dengan growth mindset ini, kalian akan tertantang untuk seperti orang itu loh, bisa bangkit terus, meningkat terus, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan dirimu, tambah hebat, tambah hebat. Jadi orang dengan growth mindset ini, orang yang nambah waktu tambah hebat. Kalau bahasa agamanya, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih hebat dari kemarin, besok lebih hebat dari hari ini, dan seterusnya. Baik, terakhir untuk menutup ngaji malam hari ini ya. Ya, dalilnya sekarang. Ini yang disebut Islamic growth mindset. Jadi kalau kalian tanya, Pak, growth mindset itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti berikhtiar dan berusaha. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa inna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya tidak lain bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dan hasil usaha itu akan dia lihat, akan dia rasakan. Dan Allah memang tidak mengubah nasib kita sampai kita berikhtiar mengubahnya. Jadi growth mindset itu ciri pertama, ikhtiar dan tawakal. Ciri kedua, senantiasa belajar tentang apapun. Makanya di situ saya sebut dua hadis. Yang pertama, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan
al-hikmatu dholatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun menemukannya, maka dia berhak atas itu. Jadi kalian silahkan belajar apapun, dimanapun, tentang apapun. Begitu ketemu hikmah, ambil saja. Hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang maslahat untuk hidupmu. Kalau ketemu itu belajar tentang apa saja, di mana saja, ambil saja karena itu dholatul mukmin. Barang hilangnya seorang mukmin. Kemudian kalau sudah rumus belajar, ada rumus sabar dan tekun. Jadi sabar dan tekun meningkatkan diri, menyelesaikan tugas demi tugas, amanat demi amanat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan bersabarlah serta tekunlah. Dan bertakwalah pada Allah, semoga kalian beruntung. Kemudian sabar dan tekun, terus muhasabah, introspeksi diri terus-menerus untuk menemukan saya masih kurang apa, harus memperbaiki apa. Itu muhasabah. Hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah benar terus, baik terus, tidak ada salahnya. Jadi manusia yang baik itu manusia yang mau introspeksi, merenungi dirinya. Baik, itu saya nulisnya salah, yaitu surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi itu saya tulis HR Bukhari, itu salah. Itu Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tengoklah dirimu apa yang engkau siapkan untuk besok di masa depanmu. Jadi muhasabah, saya sudah menyiapkan apa untuk masa depan? Kurang saya apa? Saya punya kelebihan apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tingkatkan? Dan yang terakhir, optimis. Jangan putus asa, jangan menyerah. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur. Kenapa orang yang putus asa disebut kufur? Karena orang yang putus asa lupa adanya Allah. Kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah ada dan Allah hadir, pasti kita tidak putus asa. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi begitu kita putus asa, pasti di situ kita sedang melupakan Allah, mengingkari ada dan hadirnya Allah. Makanya disebut tidak termasuk orang yang putus asa itu termasuk illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Jadi hati-hati dengan mental putus asa dan menyerah. Kenapa? Kalau dalam agama disebut kufur, tapi ya dalam hidup sehari-hari menunjukkan kita mandek, berhenti, tidak berkembang lagi. Padahal ada Allah sih, apa yang tidak mungkin bagi Allah? Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Yuk mulai pelan-pelan menata mindset kita, karena nasib kita, keuntungan hidup dan kerugiannya ditentukan antara lain oleh cara berpikir, cara kita merespon menanggapi hidup ini, oleh mindset kita. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.